Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Rosalina Gultom dari kelas MB3A Politeknik Negeri Medan. Dan video ini berisikan manfaat ekonomi mikro. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi mikro saya dan juga untuk membantu teman-teman yang ingin mengetahui apa sih manfaat ekonomi mikro. Langsung saja tonton video ini. Ekonomi mikro. Sebelum kita membahas manfaat ekonomi mikro, ada baiknya kita mengerti dulu apa sih masalah yang bisa diselesaikan dengan kita belajar ekonomi mikro dan juga apa sih pengertian daripada ekonomi mikro. Langsung saja kita masuk ke masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan kita belajar ekonomi mikro. Masalah yang pertama, permasalahan harga dasar dan juga harga puncak atau harga tertinggi. Misalnya, jika harga terlalu rendah, bisa merugikan produsen, dan jika harga terlalu tinggi, bisa merugikan konsumen. Dan contoh permasalahan yang kedua, misalnya jika peningkatan harga BBM bisa menurunkan penghasilan supir angkutan umum dan juga bisa meningkatkan harga beras. Dan masalah yang ketiga, praktik monopoli usaha. Yang keempat, distribusi barang dan jasa yang tidak efisien. Artinya, semakin panjang jalur birokrasi, maka harga barang yang dimaksud akan semakin mahal. Kita masuk ke pengertian ekonomi mikro. Kata mikro berasal dari bahasa Latin yaitu mikros yang berarti kecil. Jadi, ekonomi mikro mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran di pasar, harga, dan lain-lain. Dan sekarang kita masuk ke manfaat ekonomi mikro. Dan manfaat yang pertama adalah mampu untuk menganalisis mekanisme pasar dan menghasilkan harga yang sesuai. Kalian pasti bertanya, apa sih mekanisme pasar itu? Jadi mekanisme pasar itu adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas suatu barang. Misalnya, seorang produsen memiliki kemeja 100 unit, harga per unit yaitu 170.000. Setelah dia memasarkan kemejanya ini hanya laku sedikit. Jadi dia membuat kebijakan untuk menurunkan harga daripada kemejanya ini. Setelah dia mengurangi harga kemejanya ini menjadi 130.000 per unit, terjadilah kenaikan permintaan daripada kemejanya ini. Walaupun dia menurunkan harganya menjadi 130, dia masih tetap memiliki keuntungan karena modal yang dia gunakan untuk membuat kemeja ini hanyalah 120.000. Jadi, harga yang pas atau harga yang disepakati antara produsen dan konsumen yaitu 130.000. Kedua, menjelaskan kondisi dari suatu pasar persaingan sempurna. Artinya, kita berikan contoh. Misalnya, seorang produsen ingin memasarkan sebuah produknya, dia harus memilih atau melihat kondisi pasar yang ingin dia jadikan target pasarnya. Misalnya, dia melakukan pendekatan. Misalnya dia melihat masyarakat desa pergi ke kota untuk mencari bahan-bahan makanan yang lebih berkualitas karena pasar yang di desanya memiliki kualitas barang-barang pokok yang kurang berkualitas. Jadi target pasar yang lebih dominan yang harus dia tujukan yaitu pasar yang ada di desa. Kalau dia memasarkan produknya di pasar yang ada di kota, mungkin peluangnya akan sangat sedikit karena kompetisi ataupun persaingan di perkotaan lebih sulit dibandingkan di desa. Dan yang ketiga, dengan kita mempelajari ekonomi mikro, kita bisa menganalisis kegagalan dalam pasar dan mencari cara paling efisien untuk memperbaikinya. Misalnya, dalam masa sekarang ini, kegagalan pasar yang paling sering terjadi karena COVID-19 ini, di mana harga masker sangat tinggi. Itu adalah kegagalan pasar. Di mana masker itu jumlahnya menjadi minim, sedangkan permintaan akan masker itu meningkat karena keadaan COVID-19 ini. Jadi, bagaimana sih cara paling efisien? Yaitu cara yang paling efisien yang digunakan oleh pemerintah adalah menambah jumlah
produk atau menambah kuantitas masker supaya bisa memenuhi permintaan yang dilakukan oleh konsumen.